Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati netizen subscriber dari channel Pak Advan Gaul yang budiman. Semoga tetap sehat semuanya dan lebih-lebih semoga saja dimudahkan daripada segala urusan-urusannya, baik yang sifatnya saat ini sedang dikerjakan, baik itu pekerjaan ataupun daripada permasalahan ataupun hal-hal lain. Semoga saja mendapatkan solusi juga yang terbaik tentunya kepada para pemirsa semuanya. Dan tak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa yang selalu setia menyimak dan lebih-lebih pun memahami dengan jeli bahwa arah konten dari channel Paduan Gaul itu kemana. Semoga nanti pun setelah paham akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga didorong untuk kembali ke alur jalan yang benar. Itu yang kami sampaikan. Dan juga bagi pemirsa yang saat ini sedang sakit, baik itu mengalami penyakit medis ataupun non medis, semoga saja segera mendapat kesembuhan dari Allah dalam wujud nyata, dan lebih-lebih setelah sembuh pun nantinya bisa lebih mensyukuri daripada nikmat Allah dengan cara yang benar pula. Dan di kesempatan ini alhamdulillah pemirsa, ada beberapa dari penyampaian ataupun cerita dari netizen channel Paduan Gaul secara langsung, di mana ini adalah fakta pengalaman nyata lapangan yang berada di channel Paduan Gaul, di mana banyak orang sakit dan mereka setiap manusianya melakukan ikhtiar pengobatan dimanapun tempatnya. Dan di kesempatan ini, di mana pengalaman seorang mbak-mbak yang notabene mbak-mbak itu masih perawan, cantik, mungkin ya semlohai, semampai juga. Dan di saat mbak-mbak ini berobat kepada orang-orang yang dianggapnya mampu, berlabel alim ataupun seorang yang di mata manusianya memiliki daripada kemampuan-kemampuan, ternyata di balik hal itu malah dari mbak ini menjadi salah satu korban, yaitu korban pelecehan seksual hingga hampir terjadi daripada pemerkosaan. Dan juga dari hal ini sendiri mungkin jika pemirsa jeli bahwasanya sabda Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya di kemudian hari kelak, di akhir zaman nanti, bahwasanya kalangan alim ulama itu nanti akan terbagi antara alim yang benar dan juga yang tidak benar. Itu garis bawahnya. Dan di mana mungkin beberapa hal ini dari kejadian ini pun bisa diambil nanti hikmahnya, dan bagaimana ikhtiar-ikhtiar yang benar dalam menempuh daripada ikhtiar itu jikalau mengalami penyakit-penyakit. Dan juga dari kejadian ini sedikit saya sambung, peristiwanya banyak, rata-rata mereka orang-orang atau oknum yang berlabel putih atau yang dianggap alim ataupun yang sering dipanggil gelar-gelar tertentu tadi, mereka pasti menginginkan daripada sebuah ketelanjangan daripada mbaknya. Kalau sebagai manusia pribadi, saya pun melakukan hal seperti itu bisa, namun apakah hal itu sesuai dengan tata aturan syariat Islam? Jikalau dipakai dengan logika yang benar dan juga pikiran yang jernih dan hati yang bersih, kan begitu pemirsa. Namun ini faktanya. Dan juga semoga saja yang masih terjebak di pengalaman yang sama seperti ini nantinya pun bisa keluar daripada jebakan-jebakan yang selama ini menjebaknya di wilayah hitam dibungkus putih ini. Dan alhamdulillahnya saya masih ditemani dari mediator teman saya, yaitu Mas Papa Muda, yaitu Mas Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Titis. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Titis. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kalau ada ini kan udah punya pasangan. Betul. Kan dulu kita sama-sama jomblo dulunya. Namun ternyata Anda dulu, dan ternyata
L-nya begitu kan ya. Ya semoga cepat menyusul, Mas. Terus Ya semoga tahun inilah cepatnya. itu saja. Halnya yang terbaik kah atau gimana? Ya yang cantik, yang Terus seperti diinginkan Mas Titi Semlohai tadi, Baheno. Jamnya bagus Mas itu. oh Jam dari alhamdulillah. siapa itu, Mas? Oh ini itu Calonnya? bukan. Bukan. Itu dari netizen. Terima kasih banyak Mas. Ya hadiahnya kemarin di Alhamdulillah. saat hari ulang tahun begitu kiranya. Kok Anda tahu? Tahu Mas, alhamdulillah tahu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Mungkin itu saja pemirsa yang saya sampaikan mengenai narasinya. Dan semoga yang memiliki masalah lebih-lebih itu dari golongan kaum perempuan yang memiliki kecantikan ataupun kelebihan-kelebihan di fisiknya itu lebih berhati-hati dalam memilih daripada pengobatan alternatif. Karena apa? Bukan hanya dampak gaib, tapi dampak nyata pun nanti aja bisa saja seperti ini. Dan semoga saja pun nantinya tidak sampai terjerumus ke hal-hal seperti ini. Begitu saja, mohon izin, mohon doanya pemirsa, semoga bisa dikuak dengan jelas mengenai daripada pengalaman mbaknya ini dan bisa diambil hikmahnya untuk kita semuanya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin saya percaya keluar masuk gaib ini berdampak apapun dalam tubuh mediator ini, gaib ini hanya menjadi tubuh ini hanya menjadi wadah sementara untuk gaib yang masuk dan menyesuaikan dengan tubuh mediator ini penyusup atau penipu hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua gaib fasiknya yang menguasai ataupun berusaha untuk menipu langsung hancur, meledak, terlempar, menguap. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dengan izin malaikatnya aktif pindah. Dikunci semua gaib yang membantu keilmuan daripada ilmu hikmahnya ataupun daripada keilmuan lain dari Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Salah satu golongan gaib yang selama ini membantu dari orang yang ada di foto ini yang dianggap di dunia manusia sebagai golongan alim dan memiliki tingkat keilmuan yang putih, dari salah satu golongan gaibnya ketarik ke tangan saya yang asli. Pita suaranya tersambung, bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia. Selamat malam. Malam. Dengan golongan apa? Dari mana? Saya golongan bertano. Jin. Iblis. Iblis. Ya. Iblis masa begitu? Begitu bagaimana? Kok seperti jin, kayak nggak punya tenaga aja kamu. Otomatis tapi menyesuaikan dengan tubuh mediator ini. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Kamu asli iblis. Jangan kamu ngaku-ngaku. Aku terpotong-potong kamu. Saya asli golongan iblis. Terus? Saya berada dalam tubuh laki-laki itu. Laki-laki yang mana? Yang hebat dengan keilmuannya yang dianggap putih itu. Ya pasti. Ya bahkan alim, diberikan gelar sebagai seorang raja ataupun panggilan-panggilan tertentu itu, memiliki banyak murid-murid juga. Itu kamu. Kalau kamu berdusta, Saya salah satu kodam yang ada dalam tubuh orang itu. Manusia yang secara dohir dilihat manusia lainnya sebagai seorang yang alim, ahli agama, juga sakti. Dan orang yang kaya. Loh,
Saya salah satunya. Kok bisa-bisanya golongan seperti Saya kamu? ada di bagian bawah perutnya. Loh, Ada apa? dulunya kamu memang asli di jadi jasad itu atau kamu prosesnya bagaimana sih? Gak bisa pernah ikut dari orang alim ini. Saya bukan asli dari jasadnya orang itu. Terus? Tetapi karena dari semenjak dia kecil hingga sampai saat ini mengamalkan suatu keilmuan, di mana keilmuan itu dianggap di kalangan orang-orang yang ada di suatu tempat, di mana tempat itu bernaung untuk mencari keilmuan. Keilmuannya itu agama. Oh, terus? Disitulah saya merasa ingin dampingi, ingin membantu orang itu. Kalau kamu berdusta dari ucapanmu dan menyesatkan apapun yang kamu ucapkan itu terus kembali ke tubuhmu dan membuat kamu hancur seketika. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya tidak berdusta. Saya pun juga tidak berbohong. Memang kenyataannya seperti itu. Tetapi tujuan utama saya ketika masuk membantu dalam tubuhnya itu tidak dalam hal keilmuan. Terus? Saya melihat titik celah di dalam otak dan pikirannya. Wow. Itu terbesit nafsu yang sangat membumbung tinggi, yaitu nafsu hewan. Beh, nafsu hewan? Di mana jika dia melihat seorang wanita, di mana wanita itu lemah, wanita itu pun juga membutuhkan apa yang ada dalam dirinya. Bantuan gitu. Saya merasa tertarik untuk menjadi bagian utama di dalam otak dan pikirannya. Oh. Karena disitulah saya merasa kekuatan saya bisa lebih tinggi. Dan di mana tujuan saya dibimbing dari golongan iblis yang kekuatannya tinggi. Itu pun juga akan lebih cepat untuk terlaksana. Golongan iblis yang kekuatannya tinggi dalam tubuhnya itu lebih cepat untuk menguasai dalam dirinya. Oh, berarti kehebatan keilmuan itu yang membantu iblis tingkat tinggi mereka. Itu yang pertama. Dan kamu itu pendompleng awalnya. Kamu tertarik gara-gara dia belajar di tempat tertentu, ya di mana mungkin di tempat itu dia salah niat. Tidak. Terus? Saya tidak tertarik mau orang itu belajar di suatu tempat yang sangat besar. Terus gimana? Tetapi saya tertarik dengan bacaan yang dia baca. Loh, yang dibaca ya diamalkan yang mungkin kalimat-kalimat thayyibah yang bagus. Ya. Kok bisa-bisanya kamu datang? Ya kenapa tidak bisa? Loh, konon katanya iblis itu ketakutan, kepanasan. Nyatanya Saat manusia tidak. membaca. Jangan bohong kamu. Itu kan kata-kata manusia yang tidak tahu apa-apa. Hanya mengetahui dari omongan-omongan saja. Tetapi dia tidak mengetahui jatinya dari golongan kami. Cara bekerja, cara masuk dalam tubuh manusia. Manusia banyak tidak mengetahuinya. Itu. Hanyalah manusia-manusia bodoh yang bisa mengatakan bahwa golongan iblis ataupun jin kecil takut dengan apa yang dia baca. Oh, terus jika yang dia baca itu tidak ada kekuatannya, tidak ada powernya, golongan kami justru semakin senang. Karena apa yang dia baca itu dari golongan kamilah yang akan mengisinya. Tetapi orang itu juga tidak salah. Golongan kami akan takut dengan bacaan-bacaan yang ada di dalam. Jika yang dia baca itu tidak ada niatan untuk mengalahkan kami, dan juga bacaan yang dia baca itu sudah mempunyai power, terhubung, tersambung, maksudnya begitu. Jadi beda antara amaliyah yang tidak tersambung dan tersambung itu jelas berbeda. Jelas berbeda. Dimana yang satu memiliki power, kan gitu. Ada sambung menyambungnya, estafet. Apalagi orang itu membaca kitab yang tebalnya segini. Dari semenjak dia awal belajar sampai sekarang. Tidak ada sambungannya. Tidak ada powernya. Walaupun saya mengetahui apa yang dia baca dahulu kala itu ada sambungannya. Tapi sudah terputus pada tahun-tahun sebelumnya. Sudah lama. Jadi anggap manusia itu pengamal ilmu al-hik ini. Ya. Oke. Apalagi dia membaca buku tebal. Niatnya saja ingin sakti. Apa yang diinginkan dalam hal perempuan akan selalu terpenuhi. Kok enak begitu lah? Bagaimana tidak golongan kami tidak masuk dalam dirinya?
golongan kami itu suka dari orang-orang seperti itu. Na'udzubillahi min Orang benar secara dohir seperti kalian manusia. Ya, kami Tapi manusia. akal pikirannya, jasadnya, rohaninya seperti dari hewan. Rohaninya yang misi kamu hingga akalnya itu nafsu-nafsu hewaninya keluar gitu kan gitu. Kamu tahu ini, saya perlihatkan gambar perempuan ini, foto ini yang terlihat matanya saja. Tahu apa tidak? Jangan bohong kamu. Saya mengetahuinya. Ini salah satu. Salah satu. Apa yang kamu maksud sebenarnya saya sudah mengetahui. Karena sayalah salah satu yang bekerja. Mana orang itu nafsunya seperti nafsu hewan. Sudah banyak korban yang meminta bantuan kepada orang itu. Apalagi perempuan-perempuan mana di zaman sekarang di Nusantara ini, bahkan di dunia ini. Jika melihat bahwa yang akan mengobatinya adalah seseorang laki-laki, yang dimana laki-laki itu saya sebut ya tampan. Terus memiliki gelar juga gitu. Wow. Wanita mana yang tidak terkecoh tipuan yang ada di dalam diri orang itu. Loh, teman-teman saya itu kan ya manusia, tampan-tampan, bergelar juga. Tidak ada apa-apanya teman kamu ini. Mbak Ewo ada juga gelarnya. Ya, kurang lebih seperti orang ini. Yang mana? Ini teman saya. Loh, Mas. Kok bisanya? Ya, lebih ganteng sana. Oh. Wanita mana yang tidak terpesona? Oh. Disitulah titik lemah dari wanita ataupun korban-korban lainnya untuk dari golongan kami bisa cepat bekerja. Terus sebenarnya ini tidak hanya orang itu saja. Jika dihitung, saya itu sudah bekerja untuk wanita yang sepantaran dengan wanita itu. Sudah lebih dari 25 orang. Astagfirullah. Belum wanita-wanita yang sudah mempunyai anak, bahkan yang tidak mempunyai suami. Kok sampai banyak betul begitu ya? Terus ini pula yang ingin saya tanyakan kepada kamu perihalnya. Wanita-wanita, mereka kan hanya meminta bantuan, kan begitu. Namun kok di saat sang laki-laki mengucapkan, kamu harus melepaskan pakaianmu dengan telanjang. Kamu harus meninggalkan selai kain, tanpa selai kain. Kamu harus nanti menyiapkan ini. Bahkan kamu harus bertemu dengan saya. Itu kan begitu beberapa disampaikan ke saya. Apakah di saat lelaki itu mengucapkan dan wanita itu mengiyakan saja, apa ada pengaruh gaib? Jelas ada. Mungkinkah dari pengaruh gendam golongan kami yang bekerja? Jelas ada. Terus? Apa yang dia baca itu bukan hanya keilmuan saja. Terus? Tetapi pengasihan. Terus? Ataupun keilmuan-keilmuan yang lainnya semuanya ada. Ilmu gendam, ilmu sirap. Banyak orang-orang yang meminta pada orang itu. Maling saja. Weh. Memintanya kepada dia. Dia akan dilihat dohir itu akan seseorang yang alim. Dianggap kiai muda. Juga ahli spiritualis. Tetapi maling banyak yang mendatangi dia. Dan dia terima. Karena apa? Karena keuangan. Oh, karena harta lagi-lagi. Apalagi dia sejak awal belajar itu sudah salah niat, sudah melenceng jauh untuk kembali kepada yang Maha Kuasa. Disitulah golongan kami akan semakin banyak masuk satu persatu di dalam tubuh orang itu, hingga dari golongan kami akan menguasainya nanti. Apalagi orang itu sudah ada ibadah yang dimana ibadah itu tidak disukai dari golongan kami. Kok bisa? Ibadah yang bagaimana yang kamu maksud? Menikah. Oh, loh, apakah dari hal itu nanti akan kamu cerai beraikan juga? Pasti. Dengan cara apa? Banyak. Yang namanya suami istri, tingkat pesanan itu pasti ada. Disitulah titik celah orang itu dan golongan kami akan bekerja. Saya akan menarik wanita-wanita cantik untuk mendatangi dia, meminta pertolongan. Kemudian apa? Kamu pasti tahu endingnya. Apa itu? Saya nggak tahu loh. Ya pasti niat utama saya akan mencerai beraikan. Jika dari golongan kami akan berhasil. Terus di saat kamu membantu dia
di mana wanita-wanita hanya terdiam dan mengikuti kata-katanya. Itu ilmu gendam, pengasihan yang bekerja kan gitu. Dan itu pun yang bekerja bukan golongan jin, Loh, ataupun bukan golongan siluman. lalu siapa? Golongan kami. Na'udzubillahi min dzalik. Semuanya orang yang ada di tempat itu. Niatnya, saya baca niatnya salah semuanya. Hanya dunia saja, mencari keilmuan. Nah, Apa yang dia baca yang dianggap benar di agamanya. Mereka beranggapan bahwa yang dia pelajari ini akan bisa membuat orang yang mempelajari itu akan sukses di dunia. Tapi dia tidak memikirkan apa resiko yang akan di akhirat nanti. Tujuannya sudah seperti itu. Ya kami golongannya bekerja. Niat tujuan melenceng dari hal itu sendiri otomatis kan semakin membuat jauh daripada orangnya tadi kan gitu. Ya jelas. Terus orang saja yang niatnya sudah berusaha lurus, itu juga akan kami gagu selamanya. Apalagi orang seperti itu, ya sudah akan menjadi teman saya. Na'udzubillahi min dzalik. Terus ini yang ingin saya tanyakan. Nah, Mbak ini sendiri bukan hanya memiliki pengalaman dengan orang yang kamu dampingi atau yang kamu ikuti, tapi banyak. Berarti di Nusantara ini notabene banyak juga kedok hitam dibungkus putih. Mungkin pengobatan-pengobatan spiritual dengan cara-cara seperti ini. Jujur saja katakan. Yang kamu lihat, kamu pahami. Banyak sekali. Gelar-gelar muda, Banyak. gelar-gelar Bukan hanya yang pangeran. bergelar muda saja. Tetapi yang sudah tua bangka. Weh. Sudah waktunya golongan kami mengambilnya. Nafsu-nafsu hewan yang ada di dirinya itu semakin membara. Astagfirullahaladzim. Padahal Padahal mereka sebagai- menyalahkan kekuasaan. Mereka menyalahgunakan apa yang telah dia pelajari. Padahal mereka sebagai manusia kan tahu bahwa jika berpedoman kepada sebuah kitab suci, hal tersebut kan ada mungkin aturan syariat kan gitu sebagai manusia. Tapi kok mereka bisa-bisanya melanggar? Apa itu syariat Islam? Bagi mereka, yang terpenting bisa memuaskan apa yang ada dalam dirinya. Mereka sudah senang. Mereka lebih senang memilih jalan kami daripada apa yang telah dia pelajari. Ilmu agama sudah banyak yang dia pelajari. Apa yang tidak dia bisa, semuanya dia sudah paham secara teori. Tetapi secara praktek nggak usah. Astagfirullah. Mereka lebih memilih jalan kami Oke. dengan mengatasnamakan apa yang dia pelajari di agama. Jadi sekarang ini pun pemirsa, lagi-lagi saya ingatkan sebagai pribadi kepada para pemirsa, berhati-hati dalam memilih daripada jika Anda mengalami gangguan, sakit, atau hal apapun lah dalam meminta bantuan kepada orang yang Anda anggap alim. Karena apa? Banyak fenomena halnya seperti ini dan ini nyata. Semoga dari para ibu-ibu, mbak-mbak, atau siapapun yang menyaksikan konten kali ini pun nantinya jika sudah terjebak, kita sama-sama keluar daripada lubang hitam ini. Alah, Gitu. omong kosong. Kok bisa begitu? Kenapa? Banyak yang sudah mengetahui Mm-mm. bahwa apa perbuatan itu sudah salah. Terus, Tetapi karena orang yang seperti itu, Ah. wanita contohnya kamu maksud, mm-mm. membutuhkan bantuan. Ah. Tetapi dia melupakan apa yang dilarang di agamanya. Oh, Itu juga sama halnya orang itu bodoh. Kenapa hal tersebut dilakukan? Setidaknya jika dia paham sedikit, akan dilepaskan semuanya. Tetapi karena golongan kami dan orang itu sudah terjerumus, sudah ketemu dengan orang itu, golongan kami juga tidak akan melepaskan. Ya mungkin jadi apa yang kamu sampaikan kan jelas. Kamu sudah mengikat dari kesadarannya, kan gitu. Ya, Hingga akhirnya pun dia walaupun paham sedikit mengenai daripada syariat dan aturan-aturan, ya mereka mau nggak mau kan menuruti karena mereka mungkin ketakutan dan menginginkan kesembuhan ataupun dampak baik. Namun kenyataannya berbalik kan gitu pemirsa. Terus ini yang ingin saya tanyakan. awal-awalnya saja. Mereka merasa ragu. Mereka merasa bahwa orang ini sudah salah, menyalahgunakan apa yang dia punya. Tetapi jika golongan kami bekerja, keraguan itu, ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya. Dan Astagfirullahaladzim. akan kami masuki power energi kami, di mana sinkron dengan seorang seperti itu. Bisa ya halnya seperti itu. Bisa. Padahal di Nusantara ini kan terkenal dengan banyaknya
orang alimnya yang mungkin orang yang mampu di mata manusia kan gitu. Ya banyak. Ribuan hingga jutaan. Tetapi ini kan fase akhir zaman. Di mana orang-orang tersebut akan terlihat kedoknya. Orang itu benar-benar asli ataupun tidak. Itu akan terpecah belah semuanya. Nah terus untuk membedakannya, di mana orang itu hitam dibungkus putih dan putih yang putih, itu kayak apa? Adakah daripada ciri-cirinya? Sebenarnya ada. Yang kayak apa sih? Dan sebenarnya bisa dilihat sekarang. Dilihat sekarang? Kok bisa dilihat sekarang? Maksud kamu bagaimana? Tinggal orang itu pintar-pintar saja. Apa yang dia lakukan ketika meminta bantuan orang lain? Itu merasa terugikan ataupun tidak? Itu dilihat dulu. Secara dohir manusia itu juga bisa dilihat. Jika merugikan, sudah pasti itu golongan kami yang bekerja. Tetapi jika orang itu bisa membawa manfaat walaupun kecil, bisa membawa dampak positif bagi orang itu, tersadar walaupun sedikit, ya perlu dipertimbangkan. Tetapi untuk garis besar, di mana bisa membedakan ulama ini asli, tersambung amaliyahnya sampai ke sana ataupun tidak, di fase akhir zaman ini sangat sulit sekali. Nah, untuk waktunya golongan kami bekerja, mencari teman kami sebanyak-banyaknya. Perihalnya hal seperti itu, tipis antara kebenaran dan juga ketidakbenaran kalau begitu. Dan lagi-lagi sasaran empuknya itu kaum perempuan. Bukan perempuan saja. Kalau laki-laki kan hanya terporati daripada harta. Kalau perempuan kan bukan hanya harta, jiwanya, raganya, kan begitu. Sebagai seorang manusia, saya kan juga lelaki. Namun saya pribadi ya kadang menyayangkan daripada hal-hal seperti ini. Namun kenapa? Kosong. Tidak mungkin kamu melepaskan suatu hal yang seperti itu. Kok bisa? Golongan-golongan seperti kami, perempuan-perempuan yang ada di otak kamu, pikiran kamu saja banyak. Terus seenak jidat kamu yang seperti itu. Tapi kan nggak melakukan hal-hal seperti ini. Ya golongan kami disitulah akan bekerja supaya kamu akan terlena, merasa sedikit tidak apa-apa. Terus disitulah golongan kami akan bekerja semakin tinggi. Tetapi tujuan saya bukan di tempat ini. Orang-orang yang ada di sana saja. Saya sudah mengetahui kalian. Kok bisa begitu? Pasti sudah memiliki resiko besar bagi golongan kami yang kekuatannya belum seberapa dari golongan yang sudah tinggi-tinggi. Terus ini pula yang ingin saya tanyakan dari mereka. Ini pengalaman mbak-mbak, kemarin pengalaman ibu-ibu dan pengalaman yang lain pemirsa, itu fakta di Padiban Gaul. Nah dari halal ini sendiri kan akhirnya membuat yang namanya manusia itu nantinya akan putus asa, bahkan tertekan perasaannya. Apakah hal itu juga dampak-dampak dari gaib seperti kamu? Ya disitulah golongan kami bekerja selanjutnya. Terus? Dimana orang itu sudah melakukan apa yang telah diperintah dari orang yang dia percaya sejak awal. Golongan kami sudah bekerja, sudah masuk dalam jasadnya. Pasti golongan kami akan mencari titik lemah dari perempuan ataupun laki-laki yang sudah kami masuki. Entah itu membuat resah, membuat galau, membuat cemas, membuat takut, ataupun depresi. Hingga akhirnya orang itu sukmanya kami ambil semuanya, kami buat gila. Itu juga ada. Tergantung dari orang yang sudah kami masuki itu kelemahannya apa. Semakin kami melihat celah dari kelemahannya, akan semakin kami berbesar kelemahan itu. Hingga dari orang-orang yang sudah kami ikuti sudah jauh dari apa yang telah ditempatkan Allah. Oh, saya paham, saya mengerti apa yang kamu maksudkan. Terus, kalau orang ingin terselamatkan daripada jebakan golongan iblis seperti kamu oleh perantara orang-orang yang dianggap alim tadi, mereka harus berbuat seperti apa? Kalau mereka meninggalkan langsung, mungkin kadang kan resiko takut. Atau kamu... Kenapa takut? Jika orang itu merasa benar, rasa ketakutan itu ya harus dihilangkan. Gimana jika orang itu sudah merasa takut, berarti golongan kami sudah besar energi dalam tubuhnya. Untuk menghilangkan kami dari rasa ketakutan yang ada di orang-orang.
gampang. Jika dia mengetahui untuk membersihkan rohaninya itu seperti apa, golongan kami tidaknya akan keluar. Tetapi jika tidak tahu, ya sudah belenggu kami akan semakin besar. Tapi kan banyak orang yang tahu cara membersihkan rohani, bahkan mengenai perihal roh dan sukma manusia. Orang-orang alim kan banyak. Tapi kenyataan faktanya di lapangan, hal ini masih seperti itu saja, gak berubah-berubah. Orang yang gila tetap gila. Orang yang terkena sakit hati sampai depresi pun masih halnya seperti itu. Kalau sudah gila, sudah depresi, untuk membersihkan rohaninya itu sangat susah sekali. Banyak tipuan-tipuan yang keluar dari jasadnya. Enggak semua orang bisa berarti. Sekalipun dia alim, sekalipun dia pandai membaca ayat-ayat tertentu. Jika orang itu alim, wali Allah langsung bisa untuk menyebabkan orang gila itu mudah. Tetapi jika alim hanya dilihat cara dari manusia, itu sama saja palsu. Menambah energi negatif yang ada dalam orang itu semakin besar. Bukannya sembuh, gila, mati. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal sudah dibacakan ayat-ayat tertentu misalnya, ataupun dibacakan mantra-mantra tertentu dengan perantara-perantara air ataupun perantara-perantara bunga dan lain sebagainya kan gitu. Memang golongan kami seperti kote. Dikasih bunga langsung menyukainya. Tidak seperti itu golongan iblis itu. Walaupun dia membaca 3 hari 3 malam, menghatamkan Al-Quran, menyuruh kami pergi keluar. Jika yang dia baca itu tidak ada powernya, ya kami ketawakan semuanya. Ya benar kamu jujur. Jadi nggak semudah yang dibayangkan di akal manusia kalau begitu pada intinya. Terus ini satu hal. Sekarang ini kamu kan sempat saya lihat kan foto perempuan Mbak ini tadi. Pernah Mbak ini mengalami gangguan penyakit yang luar biasa pemirsa, di mana kewanitaannya itu kalau perempuan kan pada umumnya normalnya itu harus mengeluarkan darah haid. Namun Mbak ini bertahun-tahun nggak keluar sampai sekarang ini. Adakah belenggu dari golongan kamu, Mbak? Ditempatkan dari orang yang kamu bantu? Ada. Sudah gabungan. Terus? Gabungan antara leluhurnya sudah waktunya untuk mengambil upah. Membuat orang itu sakit-sakitan. Yang kedua, ada laki-laki yang menyukai, tetapi dari wanita itu tidak suka. Itulah orang itu menaruh. Oh, jadi disantet juga. Lagi-lagi kalau orang itu terlalu cantik atau mungkin terlalu tampan, itu ada resiko berarti ya? Jelek ataupun cantik, itu pasti semuanya ada resiko. Tergantung orang itu menyikapinya seperti apa. Bersyukur dengan apa yang dia miliki, ataupun kufur dengan apa yang telah dia miliki. Oke, kamu hebat loh. Bisa berbicara seperti itu. Ya jelas golongan kami pasti hebat semuanya. Ya saya pun mengakui kalau iblis itu hebat. Apalagi hanya bandingnya dengan saya yang pelonto, jelek, toleh. Jauh dari golongan saya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, perintah untuk mempercepat dari orang. Perintah yang masuk. Kamu otomatis diperkuat powernya dengan kekuatan 100 dan kali lipat, dijadikan iblis yang paling utama, yang paling tinggi di antara ilmuwan. Saya tidak mempunyai kapasitas untuk melaksanakan perintah Kanda. Bukan perintah saya, perintah Sang Raja Diraja yang bergelar Sang Hyang Nurjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung diproteksi dan juga dihancurkan setiap keilmuan biret terlaku dari orang yang difoto ini. Terputus sama dari iblis hanya tak menggerukkan jasanya saja. Golongan kami tidak akan sanggup jika disuruh untuk membunuh orang itu. Tetapi setidaknya perintah ini akan kami jalankan. Kembali keadaannya yang saat ini berbanding terbalik dengan yang saat ini. Ambil dulu itu bagian tubuhnya. Pelapis pelindung jasad. Bukan jatah saya. Golongan lainnya. Iblis yang paling kuat dari jasad ini ketarik ke tangan saya.
Masuk. Aduh. Ambil itu rohnya. Perintah. Masuk. Perintah. Kamu dan perintah daripada sang raja di raja. Ilmu yang dia miliki pun seluruhnya. Apapun wujud ilmunya sekarang juga. Saya tidak berani. Yang membuat kamu tidak berani, melalui perintah itulah kamu jadi berani. Assalamualaikum. Lapisnya, pelindungnya, dan juga benteng-bentengnya dari wirid, dari amalan, dari lelaku-lelaku, seluruhnya hancur. Aduh. Yang masih melindunginya, setiap iblis, setiap siluman. Saya tidak mau. Ampun. Saya dipukuli kalau iblis yang kuatannya tinggi-tinggi. Yang paling tinggi masuk. Bukan hanya ini saja. Banyak sekali orang-orang sana mendapat perintah. Tidak bisa dikalahkan siapapun iblis itu. Tidak bisa seperti itu. Ambil itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil saja kamu. Rosokma dari orang yang difotonya bernama seluruhnya. Di dunia golongan iblis juga ada peraturan yang harus kami taati. Harus ada sumpah yang harus kami jalankan. Aduh. Roh tadi bangkit. Allah. Assalamualaikum Muhammad. Tidak bisa. Tidak dimakan golongan iblis yang lainnya. Ke belakang sementara sebentar. Roh itu bangkit sebentar. Allah. Bangkit. Sembuh sementara. Allah. Jasad yang kamu punya sekarang hancur dengan jurus batas jantung dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwan untuk 100 lipat jantungmu jebol. Ilmu-ilmumu hancur semua. Apa yang pernah kamu santetkan kepada setiap orang yang tidak bersalah sekarang kembali dihantarkan ke dalam tubuhmu, istrimu, keluargamu, dan guru-gurumu dan kawan-kawanmu. Kau itu kembali menyerang tubuhmu. Sallallahu Muhammad. Bismillah yang kamu baca itu berbalik. Iblis-iblis itu tanduk mengeluarkan tanduk di tubuh. Kenapa tubuh saya seperti ini? Kamu alim, sering baca seperti iblis. Jasadmu kalau mau hancur menantang saya jangan seperti ini. dengan Jangan keroyokan. Apa yang pernah kamu kirim kepada wanita yang ada di foto yang saya tunjuk ini, yang membuat penyakit di area vitalnya, seluruhnya ketarik ke tangan saya. Kembali semuanya, efek-efeknya itu langsung hancur. Kembali kepada pengirimnya masing-masing dengan kekuatan 100 juta tinggal lipat dengan izin. Kamu apakan jasad saya itu? Jurus pelebur tulang langsung meluluhkan tulang-tulangmu. Kenapa kudam-kudam saya tidak mau membantu saya kembali? Kodamu merugoti seluruh nyata sekarang ini. Waktumu hanya tinggal. Senda ini dan jalan di area vital yang membuat darah kotornya itu susah keluar seluruhnya, pindah ke tangan kanan saya. Kembali
kembali semua santetnya kepada piringnya masing-masing dengan kekuatan dan perintah. Apa-apa itu akan keluar mudah nantinya lewat jalurnya masing-masing. Jasadmu digerogoti iblis-iblis sekarang juga. Kamu hanya disisakan. Assalamualaikum warahmatullahi akan dicabut malaikat maut dalam waktu 1 minggu paling lama. Siksaan itu semakin kamu rasakan dalam wujud nyata. Panas semua. Tubuh saya panas semua, sakit semua. Kamu apakan tubuh saya? Kenapa jasad saya seperti itu? Kurang ajar kalian, beraninya keroyokan. Orang hebat ya kamu. Ijrah semua ke jasadmu langsung. Pusaka. Kenapa harus saya diikat golongan iblis? Sudah di tangan Mau kanan dibawa saya, saya otomatis langsung ditancapkan di rohmu dan tembus ke jasad. Memancarkan panas. Assalamualaikum. Belah tubuhmu. Nyambung jasadnya dari orang. Assalamualaikum. Ijrah semua ke sana. Tidak berefek apapun untuk mediator ini. Assalamualaikum. Iblis tadi bangkit. Allah. Apa yang pernah kamu tawan dari bagian tubuh Mbak yang ada di foto yang saya tunjuk, keluarkan semua. Setiap saripati tubuhnya di bagian vital, bagian apapun, keluarkan. Sallallahu Muhammad. Kotoran racun yang menghambat daripada proses normalan dari Mbak ini seluruhnya. Kembalikan pada jasadnya orang itu sendiri masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin sang yang bercahaya pada tambaran asli, langsung dikat semua iblis dan roh sukma. Ikatan rantai ini memancarkan panas. Les dilempar semua, jadi tertinggal sedikit pun dan efek-efeknya semuanya luar terlempar. Efeknya menguap. Semua kepala ini memori darah ini hilang. Di mata, jenggot. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah pemirsa, begitulah sedikit adanya mengenai pengalaman dari mbaknya ini. Semoga saja bisa diambil hikmahnya dan berhati-hati nanti saat meminta bantuan kepada orang-orang yang notabene hitam dibungkus putih, karena perbedaannya itu tipis. Semoga yang tetap setia menyimak channel Paduan Gaul diberikan kepahaman dan lebih-lebih tidak terjerumus dan terjebak pada hal-hal yang sedemikian. Karena apa? Nanti kerugian pun akan dirasakan, baik dari rugi rohani sampai ke rugi jasmani dan juga rugi materi. Itu yang kami sampaikan. Dan lagi-lagi pada banyak pribadi maupun pemirsa, dari adanya kejadian ini pun bisa diambil hikmahnya dan lebih disyukuri. Karena apa? Biar bagaimanapun Allah itu masih memberikan kesempatan jalan kepada kita jika kita ingin kembali kepada Allah dengan cara yang benar dan baik. Nanti pun semoga saja bisa sama-sama beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, dan lebih-lebih penyakit-penyakit yang dialami keluhan-keluhannya bisa perlahan-lahan mulai berangsur-angsur sembuh. Kurang lebihnya begitu saja. Jika ada suatu kebaikan itu bukan dari kami
datangnya. Dan juga jika konten ini banyak kesalahan, anggap saja ini sebagai hiburan semata, gitu yang kami sampaikan. Dan jika banyak kesalahan, itu pasti kesalahan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebih itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.